Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Zadi Taqwa dengan NIM 10620001 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Baik, perkenalkan nama saya Fani Priya Wahyudi dengan NIM 106200023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan diabetes. Baik, untuk pengertian diabetes itu sendiri, diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin progresif, dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang terjadi oleh interaksi berbagai faktor genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Menurut American Diabetes Association atau ADA, diabetes sangatlah kompleks dan penyakit kronik yang perlu perawatan medis secara berkelanjutan dengan strategi pengontrolan indeks glikemik berdasarkan multifaktor resiko. Untuk gejala-gejala diabetes sendiri, yaitu yang pertama ada gejalanya poliuri atau banyak kencing. Jadi penderita seringkali merasakan ingin buang air kecil. Kemudian ada polidasi, yaitu banyak minum, yang dimana penderita merasakan dehidrasi. Yang ketiga ada polifagi, yaitu banyak makan. Yang terakhir ada penurunan berat badan secara tiba-tiba. Baik, untuk klasifikasi diabetes mellitus, klasifikasi etiologis dibagi dalam 4 jenis, yaitu tipe. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga ada diabetes mellitus tipe lain, yang keempat ada diabetes mellitus gestasional. Untuk diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada diabetes mellitus tipe 1 ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin, dapat ditentukan dengan level protein C peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah ketoasidosis. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2, pada penderita diabetes mellitus tipe ini terjadi hiperinsulinemia, tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengembalian glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh karena terjadinya resistensi insulin, reseptor insulin sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah. Dapat mengakibatkan defisiensi relatif insulin. Hal tersebut kurangnya sekresi insulin pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas akan mengalami disfungsi terhadap adanya glukosa. Untuk diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kegagalan relatif sel B pankreas dan resisten insulin. Resisten insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengembalian glukosa oleh gejala pada diabetes mellitus tipe ini secara perlahan-lahan bahkan asimptomatik. Dengan pola hidup sehat, yaitu mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan olahraga secara teratur, biasanya penderita berangsur pulih. Penderita juga mampu mempertahankan berat badan yang normal, namun penderita stadium akhir kemungkinan akan diberikan suntik insulin. Nah, untuk diabetes mellitus tipe lain, ini terjadi akibat gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksorsin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatergenik, infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. 17 diabetes tipe ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia seperti dalam pengobatan HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya trimester kedua dan ketiga. Diabetes mellitus gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perintal penderita
diabetes mellitus gestional memiliki risiko lebih besar untuk menderita diabetes mellitus yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Purnama Putra dengan NIM 106200032. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Jadi ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan diabetes mellitus. Yang pertama yaitu faktor usia. Terjadinya diabetes mellitus tipe 2 bertambah dengan pertambahan usia. Itu dikarenakan karena jumlah sel beta yang produktif berkurang seiring pertambahan usia. Selanjutnya yaitu faktor berat badan. Kelebihan berat badan 20% meningkatkan 2 kali risiko terkena diabetes mellitus. Prevalensi obesitas dan diabetes berkorelasi positif, terutama obesitas sentral. Obesitas menjadi salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus. Obesitas dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin atau retensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak dalam tubuh, semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama bila lemak 16 tubuh terkumpul di daerah sentral atau perut. Yang selanjutnya yaitu faktor riwayat keluarga. Orang tua atau saudara kandung mengidap diabetes mellitus. Sekitar 40% diabetes terlahir dari keluarga yang juga mengidap diabetes mellitus. Dan lebih dari 60% sampai 90% kembar identik merupakan penyandang diabetes mellitus. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor tentang gaya hidup. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Makanan cepat saji atau junk food, kurangnya berolahraga, dan minum-minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Penderita diabetes mellitus diakibatkan oleh pola makanan yang tidak sehat dikarenakan pasien kurang mengetahui tentang bagaimana pola makan yang baik, di mana mereka mengkonsumsi makanan yang mempunyai karbohidrat dan sumber glukosa secara berlebihan. Kemudian kadar glukosa darah menjadi naik sehingga perlu pengaturan diet yang baik bagi pasien. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor mengenai riwayat diabetes pada kehamilan atau gestasional. Seorang ibu yang hamil akan menambah konsumsi makanannya sehingga berat badannya mengalami peningkatan kurang lebih 7-10 kilo. Saat makanan ibu ditambah konsumsinya tetapi produksi insulin kurang mencukupi, maka akan terjadi diabetes mellitus. Memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional pada ibu yang sedang hamil dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus. Diabetes selama kehamilan atau melahirkan bayi lebih dari 4,5 kilo dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Untuk upaya pencegahan diabetes mellitus, yaitu yang pertama patuh. P yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U, upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Yang kedua yaitu upayanya itu cerdik. C, merupakan cek kondisi secara berkala. E, nyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet sehat dengan kalori seimbang. I, istirahat yang cukup, kendalikan stres. Ini direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila mempunyai salah kata atau pengucapan. Bila taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.